Lampu stadion mulai menyala, gemuruh tribun mulai terdengar dan malam ini pertandingan obrolan sepak bola kembali dimulai. Dari transfer pemain, panasnya rivalitas hingga drama di atas lapangan. Semua akan kita bahas di podcast Pemain Pengganti. Yang heboh itu yang bukan fans sepak bola sejati. Catenaccio itu bukan berarti lu defense terus gimana caranya lu gak kebobolan. Ada cara attacking ala Catenaccio. Iya. Nah, ini yang tidak dibawa sekarang. Itu kan yang tadi gue bilang tadi. Ini Itali itu udah terlalu kuno filosofi sepak bolanya. Tapi lu percaya nggak ini bakal jadi dampak buruk juga buat Italia? Maksud lu yang ininya? Como. Iya. Kenapa tuh? Mereka mungkin tidak memulai pertandingan, tapi sering jadi penentu kemenangan. Inilah podcast Pemain Pengganti. Banyak yang bilang ketidakikutsertaan Italia di Piala Dunia kali ini tuh sebuah kehilangan gitu ya bagi dunia sepak bola. Menurut gua enggak. Menurut gua Italia gagal lagi lolos ke Piala Dunia ini bukan menjadi sesuatu kehilangan berarti bagi dunia sepak bola, karena memang ya kondisinya seperti itu dan layak aja Italia nggak lolos ke Piala Dunia. Kecuali bagi fansnya seperti lo. Menurut lo ketidakikutsertaan Italia ke Piala Dunia untuk ketiga kalinya gimana? Yang heboh itu yang bukan fans sepak bola sejati. Mungkin mereka memanfaatkan momentum, mereka melihat sebuah keanehan. Tapi gue sebagai fans, itu hal yang sangat masuk akal. Melihat dalam 20 tahun terakhir, apalagi setelah juara dunia 2006, timnas Italia turun terus sampai sekarang. Ya. Terlepas di 2021, mereka juara Euro, itu ada alasannya. Ketika mereka gagal 2018 untuk masuk Piala Dunia, Rusia. Roberto Mancini take over pelatih, dia memang memasang target short term Euro. Jadi skuad yang ada, dia ngebangun itu memang target sampai Euro. Ya, dan pemainnya tua-tua, pemainnya memang dibuat sama dia, ya pemain yang gue yakin yang bisa juara Euro, dan akhirnya worse. Dengan catatan rekor, kalau tidak salah 36 pertandingan, 37 pertandingan internasional, Italia nggak kalah. Ya. Gitu. Tapi setelah itu, bensin mereka habis lagi. Karena target mereka hanya Euro. 1 tahun berselang, 2022, lawan Makedonia, kalah 1-0. Italia nggak lolos. Jadi ketika kemarin tidak lolos sama Bosnia, ya gue, ya udah, biasa. Ya. Karena gue realistis banget. Gue tahu banget gitu loh perjalanan timnasnya seperti apa. Sehingga ya ini hasil yang layak. Ketika lu tim sebesar Italia, lu harus memainkan playoff, itu tanda-tanda besar. Iya, itu yang gue garis bawahi. Nama besar Italia, bukan tim besar saat ini, hanya nama besar. Italia kebiasaan terlalu sering nostalgia. Kita terlalu membangga-banggakan, bukan kita ya, fansnya terlalu membangga-banggakan bagaimana prestasi mereka di masa lalu, hingga lupa membangun. Dan tadi gue garis bawahi, memang short termnya si Roberto Mancini itu works, tapi itulah yang membuat menjadi buah si malakama bagi Italia sendiri. Ngejar short term, tapi dia nggak memaksimalkan bagaimana untuk kedepannya. Ya terjadi saat ini kan, nggak lolos, pemain muda menurut gue ya, salah satu mengapa Liga Italia itu wajar aja ya, lu pemain mudanya nggak pernah ada yang lu orbitin gitu kan. Nggak pemain muda lu nggak lu dorong untuk abroad gitu, kalah sama Indonesia aja didorong untuk bermain di luar. Italia di situ-situ aja. Jadi gimana lu mau berkembang, belum lagi pelatihnya muter-muter di situ-situ lagi ya. Jadi ya wajar aja, Italia hanya nama besar ya yang kehilangan nama besar Italia ya. Bukan sebuah tim besar di Piala Dunia nanti. Dan yang menariknya masalah pemain muda itu bukan sebatas abort tidak abort itu penting gak penting menurut gua. Pemain muda adalah pemain yang sering dimainkan, pemain yang dikasih jam terbang, pemain yang dikasih pengalaman. Sedangkan di liga lokalnya itu tidak diberikan. Justru problem terbesarnya adalah itu bukan masalah abort itu ya add-on untuk lu lebih baik. Ya walaupun nggak garansi juga lu akan menjadi pemain yang superstar, tapi setidaknya ketika lu abort, biasanya lu dapat menit bermain yang cukup. Selain menit bermain, gue juga ingin ini sih, biar Italia itu lepas dari kungkungan tradisi sepak bola mereka sendiri. Lu tuh harus ngeliat keluar, sepak bola tuh berkembang, nggak begini-gini doang. Lanjut Bang. Ya, masalah pemain muda ini itu udah menjamur di semua tim. Pelatih itu alergi sama pemain muda. Lebih baik dia mendatangkan pemain dari luar yang berumur atau golden age atau bahkan tua banget,
Karena apa? Karena rasa aman. Ya. Oh, gue dengan pemain muda, tim gue akan lebih aman, lebih safe daripada gue harus mendidik anak-anak muda untuk main dari menit awal, ngajarin dia lagi, ngasih semangat dia lagi, ngasih asupan lagi. Itu yang mereka lakukan, sehingga kita tidak punya pemain muda yang berkualitas. Bahkan gue baca salah satu legenda bola bilang, gue lupa siapa namanya, sekelas Lamine Yamal dan Michael Olise ketika muda akan main di Serie B. Saking parahnya di Serie A kesempatan menit bermain di tim-timnya. Dan lebih menarik lagi, kita berkaca di sepak bola Spanyol, Jerman, Prancis, Inggris. Tim-tim besarnya itu punya pemain muda atau produksi pemain muda. Tidak seperti Inter Milan, tidak seperti Juventus, tidak seperti AC Milan, tidak seperti AS Roma. Yang siapa pemain muda? Yang bener-bener menjadi penggendong tim, bener-bener star boy? No. Nggak ada. Lu bicara Arsenal, ada Saka. Lu bicara City, banyak. Ada Foden, ada Morgan Rogers, segala macam. Chelsea, banyak. Liverpool, ada. Madrid, Barcelona, La Masia. Real Madrid, ada juga. Jerman, Munchen, Prancis, itu semua mah. Italia ada, Bang. Inter, Barella, Juventus, Locatelli. Ya, mereka usianya udah telat semua. Udah telat. Dan secara progres mereka start. Iya. Locatelli kita tahu di Milan sebagai yang digaungkan suksesor Pirlo lah, sebagai pemain top. Tapi sekarang, ya di situ. Even Barella, 4 tahun lalu ini one of the best. Tapi sekarang, so-so. Nothing special, gitu loh. Ya, average 7 lah. Lu nilai 7 itu Barella. Gitu, bukan yang memberikan 10, 100, enggak. Karena dia dimonetize oleh lingkungan toksik ini. Gitu. Dia dimonetize dengan Henry Mkhitaryan, dengan mungkin pemain-pemain yang lain yang tua-tua, atau pemain muda yang sudah frustasi. Sehingga tidak mendapatkan ilmu baru, ya aman aja. Oh, gue nyaman. Even Barella menurut gue sangat deserve 2-3 tahun lalu tuh pindah ke Liverpool, dan tuh menurut gua klub yang sangat cocok untuk dia. Ya, dan dia tapi sayangnya gue bilang tadi ya bro, perlu juga biar mereka nggak terkungkung dengan filosofi sepak bola Italia menurut gue yang udah kuno. Tadi lu kan bilang ada legend yang ngomong, gue juga ingat legend Italia sendiri, Del Piero, yang ngomong bahkan bagaimana pendidikan usia dini pautnya sepak bola di Italia itu udah ngebebanin mereka tuh dengan berbicara soal taktik, Bang. Maksud gua, ketika kalau lu ngasih abroad anak-anak muda keluar, siapa tahu dapat filosofi baru. Anak-anak di Jepang yang sedisiplin itu aja, bagaimana anak-anak di Jepang tuh dibiarin bebas main bola loh. Bagaimana mereka mengolah bola. Terus juga, ya nggak apa-apa juga, nggak harus langsung anak kecil, masih kecil nggak harus langsung main taktik mulu. Kayak di Italia, Del Piero yang ngomong ya, bukan gua ya. Del Piero yang ngomong kayak gitu. Nah, itulah kenapa tadi gue perlu, menurut gue Italia itu udah terkungkung ya. Apalagi kita lihat di permainan-permainan tim di Serie A, Catenaccio itu sampai sekarang tuh masih berlaku, meskipun itu memang works ya. Terkadang works mungkin lawan-lawan tim-tim yang memang kesulitan lawan low block ya, itu works gitu. Tapi kan ya kalau gitu terus nggak berkembang. Kalau menurut lu itu ngaruh nggak? Sangat ngaruh, terutama juga lu bicara klub-klub itu bicara pelatihnya semua setipe. Ya yang penting Italia itu kan Catenaccio sebenarnya salah satu yang digaungkan adalah lu nggak kebobolan. Nah, tapi kan Catenaccio itu bukan berarti lu defense terus gimana caranya lu nggak kebobolan. Ada cara attacking ala Catenaccio. Nah, ini yang tidak dibawa sekarang. Contoh kayak masih Milan Allegri, ya lu defend dark art. Tapi apa? Sisi serang lu nggak diperbaiki. Itu yang menjadi permasalahan terbesar. Catenaccio lahir dengan barisan pertahanan kuat, sistem menyerang yang baik. Nah, ini yang tidak diadopsi. Sehingga ketika lu udah megang bola ke depan, lu mau counter attack, lu mau long ball, bingung mau gimana. Dan pelatih-pelatih yang ada melimitasi hal tersebut. Yang penting lu 0-0, yang penting lu 1-0. Musim ini kalau nggak salah match 0-0 itu banyak banget di Italia. Dan itu setiap musim terjadi. Kenapa? Karena rasa aman, menurut dia, mendingan lu nggak kebobolan daripada lu harus kebobolan. Tapi lu tidak diajarkan, lu nggak apa-apa nggak kebobolan, tapi harus cetak gol sebanyak mungkin dengan cara yang kreatif. Ya udah, lu kalau misalnya lu menyerang, ya long ball. Lu long ball ke depan, cari striker, ya bawa bola, shooting, gol. Ketika lu bermain di Eropa, lu selesai. Oke, lu mau bilang Juventus, Inter Milan masuk final Champions League. Kalah. Gue bilang tadi works-nya itu ketika memang ketemu lawan yang tepat aja, bukan yang lu akan dominan. Itu yang gue maksud tadi. Kalah. Oke, Atalanta
menang 3-0 lawan Leverkusen. Itu sebuah antitesis. Tapi kemana Atalanta? Vincenzo Italiano back to back kalah final UEFA Conference League. Ya. Gitu. Jadi banyak. Ada kemarin gue juga sempat ngobrol di sosial media. Gue bilang bahwa 3 tim Premier League masuk final kompetisi Eropa. Apakah ini benar mendatangkan Liga Inggris itu liga terbaik? Ada orang yang jawab 2023 Italia juga sama. Gue bilang hasilnya apa? Nol besar. Nol besar. Semuanya nggak ada yang dapat piala. Dan musim depan lu seperti apa? 0 tituli. Ya udah. Nggak ada. Jadi lu jangan berdasarkan bahwa oh ya kita masuk final juga enggak. Juve itu jaraknya dekat sama Inter. Betul. Harusnya dia bisa salah satu menang. Tapi kalah dibantai. Juve di 2015 ketemu Barcelona setengit 3-1 tuh. Itu gol terakhir aja kan sebagai closing dari Neymar. Ya. Tapi lawan Madrid babak belur. Abis. Inter ketemu Manchester City, menurut gue Inter kuat banget itu. Di final. 1-0. Maksudnya dia benar-benar sebenarnya deserve untuk menang. Tapi begitu kemarin lawan PSG, abis dibombardir. Ya. Nggak bekerja ya, maksudnya Nggak yang gue bekerja. bilang tadi, apa yang filosofi sepak bola Italia nggak bekerja. Dan semuanya pelatih Italia yang berperan di situ. Ya. Massimo Allegri 2 kali, Simone Inzaghi 2 kali. Ini yang harus digarisbawahi, bahwa lu tidak harus bertahan. Lu harus punya cara menyerang. Catenaccio itu bukan mengajarkan lu bertahan aja. Cara menyerang dari bertahan. Ya, nah, itu yang lupa diadopsi. Ya, nah tadi dari pelatih-pelatih yang lu udah sebut tadi, yang menurut gua udah apa ya? Udah inilah, udah harus regenerasi lah. Terus juga kreativitas tadi juga gua garis bawahi juga dari pendapat lu. Itu semakin ironi, Bang, semakin kentara saat ini ketika Fabregas di Serie A melalui Como. Bagaimana kita melihat Como itu bisa menciptakan permainan yang begitu atraktif gitu kan. Itu kan jadi gimana ironi ya. Ketika ada satu pelatih dari luar, dari Spanyol datang, terus juga membawa tim yang bukan tim besar tadinya, tapi bisa memberikan permainan yang menghibur, dan mereka juga bisa langsung bersaing di papan atas gitu kan. Itu kan yang tadi gue bilang tadi, ini Italia itu udah terlalu kuno filosofi sepak bolanya. Jadi makin ironi itu tadi, Fabregas masuk, Como banyak orang yang suka cara mainnya, dan juga permainan menyerang, bisa bersaing di papan atas, ya udah. Terbukti langsung dengan itu menurut gue, walaupun belum juara ya. Ya itu kan proses ya. Tapi lu percaya nggak ini bakal jadi dampak buruk juga buat Italia? Maksud lu yang ininya? Como. Iya. Kenapa tuh? Ada fakta yang sangat menarik yang justru ini harus menjadi perhatian. Tidak ada anak homegrown di Como. Artinya apa? Pemain muda tadi kita bilang. Tidak ada asli Italia. Ya Itu harus diiniin loh. Harus diperhatikan. Kenapa? Ketika lu membangun Komonya atraktif, harapannya dari timnas Italia juga ngaruh dong. Iya. Itu pertama. Yang kedua, Como bisa nggak main Liga Champions ketika tidak ada homegrown. Karena ada batasan UEFA itu kalau nggak minimal 5. Sedangkan kalau di Como itu 2 dan 2-nya ini nggak main. Yang ketiga, yang gue takutin, mudah-mudahan ya karena yang punya orang Indonesia ya, kita bangga. Cuman gue pengen di-maintain dengan baik, libatin homegrown Itali, karena efeknya akan ke timnas. Sayang kalau misalnya Como maju sendiri tapi tidak menyumbang para pemain ke timnas Italia, karena kita sekarang lagi bahas timnas Italia. Iya. Gitu. Jadi dari segi pelatih oke, gue setuju. Dari segi permainan gue setuju. Tapi soal homegrown ini harus diperhatikan. Oke, mungkin itu memang sebuah ini ya, sebuah bisa dibilang belum menjadi ironi sih, cuman itu kesalahan nggak? Kesalahan regulasi nggak kalau kayak gitu? Bisa jadi, kan gue bilang tadi Liga Champion ketika Como lolos musim depan bisa nggak ikut kalau misalnya nggak ada homegrown. Ya homegroundnya mereka berarti dari pemain muda banget harus dicari kan. Itu mau nggak mau, yang mau dia layak nggak layak harus didaftarin kan. Betul. Nah, cuman kan ketika lu layak nggak layak, oke, lu regulasi berhasil. Tapi ketika kita irisannya dengan timnas Italia, harapannya tim seperti Como mungkin banyak nantinya itu menyumbang poros-poros pemain asli Italia yang nanti bisa ke timnas. Tapi kalau menurut gue ya ini ya Komonya juga salah, tapi ya menurut gue juga jadi tamparan juga lah buat Italia lah. Betul. Secara permainan gue setuju. Iya, ya berarti kan ada kesalahan juga dong di sistem pendidikan sepak bola di Italia kalau sampai ada tim yang lagi naik daun seperti ini ternyata nggak ada home ground ya. Ya, Komonya salah dan bisa merugikan Italia. Cuma di sisi lain itu bisa jadi tamparan juga lah buat federasi. Ini gue masuk ke sini. Poin paling penting adalah federasinya. Berarti apa? Regulasi federasi itu harus.
Misalnya dari 25 pemain, 8-nya homegrown. 8 homegrown, 4 wajib punya menit bermain yang cukup. Atau caps yang banyak. Itu yang harus dilakukan. Kalau nggak salah, itu dilakukan Inggris. Ketika Inggris tidak lolos Euro 2008, FA-nya langsung duduk, langsung bicara, oke, setiap tim, lu harus punya homegrown, 4 wajib main, dan total secara 8. Dan akhirnya apa? Sekarang terbukti. City, Arsenal, Liverpool, Chelsea, MU, Aston Villa, pemain homegrown-nya banyak. Klubnya, tapi timnasnya nggak berprestasi juga. Masuk final 2 kali juga. Artinya apa? Berprogres. Dari lu tidak lolos Euro, lu masing-masing tim, lu nggak kepusingan nyari pemain. Itu. Bahkan di setiap posisi itu punya saingan masing-masing. Bukayo Saka dengan Phil Foden, Declan Rice dengan Jude Bellingham mungkin, Cole Palmer, Harry Kane di depan ada Oli Watkins, dan masih banyak lagi. Artinya apa? Stok pemain lu itu ready, tinggal kalau Inggris kan masa pelatih. Nah, Italia kan enggak. Pelatihnya udah. Pelatihnya ada. Pemain timnasnya jelek gitu loh. Pemain timnasnya tidak bagus. Inggris pemain bagus semua. Bagus-bagus, pelatihnya nggak ada. Bahkan dia bikin 2 starting, dua-duanya bagus. Nah, itu bentuk dari FA-nya bergerak. Nah, FA Italia tidak bergerak. Mereka melihat Como harusnya oke, ke tim lain juga memasang regulasi. Kita bicara Milan deh. Siapa sih pemain Italia muda potensialnya benar-benar bisa konsisten panjang? Nggak ada. Kita nggak bicara dulu ya. Kita bicara setelah Piala Dunia 2006 aja deh. Inter sebut. Mungkin Juve paling banyak. Tapi Juve ya udah. Bonucci, Chiellini, Barzagli, Buffon, Claudio Marchisio, dan beberapa nama lain ya tidak memberikan sumbangsi yang besar juga. Kita di 2010 nggak lolos grup, 2014 nggak lolos grup Piala Dunia, 2016 Euro kalah perempat final, 2018, nah exceptionally yang 2021 Euro. Ya, Euro. Nah, selain itu sangat melebar, kita kesusahan nyari pemain. Sekarang kita lihat striker kita aja yang bersaing zona degradasi, Moisken. Cadangannya Moisken bermain di Liga Arab Saudi di usia yang cukup oke. Strategi. Pemain tengah kita, pemain yang start bertahun-tahun, Locatelli sama Barella. Federico Chiesa nggak dipanggil-panggil. Tonali kecanduan judi. Fagioli. Belum lagi mungkin dari segi back masih oke lah. Tapi ya start mereka di situ-situ aja. Ya. Apalagi tadi lu garis bawahi, gue juga baru tahu tuh. FA berbenah 2008 hingga 2026 Inggris belum dapat prestasi di kancah dunia dan Eropa, belum ada titel. Apalagi Italia kalau nggak segera dari sekarang mau 2000 berapa? Makanya kembali ke obrolan awal kita tadi, ya wajar Italia nggak, nama besarnya aja yang hilang. Iya, 2031 kalau Piala Dunia, ya udah, lu hasil yang lu tanam itu kan yang lu petik. Yang ada lu tanam. Apa yang lu tanam? Sekarang dari tidak lulus Italia di bulan Maret sampai sekarang apa pergerakannya? Belum ada. Soal pemain muda juga di skuad Italia saat ini, sebenarnya mereka tuh ada cukup bukti ya di skuad mereka yang kalau dikasih menit bermain tuh bisa jadi Pio ya. Pio Esposito-nya Inter menurut gue ya, walaupun gue Milan tapi gue harus akuin itulah hasil dari ketika lu memberi menit bermain kepada pemain muda. Masih 20 tahun di Inter dapat menit bermain, dipanggil ke timnas dan bisa membuktikan ternyata walaupun ya belum ini ya, lain sama kasusnya Camarda. Pemain yang 16 tahun digadang-gadang, dibesar-besarkan oleh media, tapi nggak dapat menit bermain ya jadi apa sekarang, bahkan di Lecce juga nggak dikasih menit bermain. Nah, Pio Esposito itu menurut gua itu kan udah ada contoh tuh, kalau lu kasih menit bermain bisa jadi tuh barang. Nah, tapi pertanyaannya apakah Pio akan konsisten? Nah, ini jadi masalah kan, pemain muda Italia banyak. Kalau kita bicara 10-20 tahun terakhir, tapi Pio masih 20 tahun lah, masih 20 tahun. Iya, artinya anggap dia dikasih menit bermain di Inter, itu bagus. Tapi kan kita ke faktor kedua, pelatih dan permainan. Ya, ketika pelatih dan permainan tidak mengakomodir dia, ya dia akan menjadi Moiskin, dia akan menjadi Domenico Berardi, dia akan menjadi Ciro Immobile, dan penyerang-penyerang yang lain sebelumnya. Kamaka. Iya, Retegui dan semuanya. Jadi harus dari FIGC, federasi, ya mungkin buat blueprint, dia membuat regulasi. Menurut gua salah satu langkah yang cukup cepat. Karena regulasi ini ya penting kan. Lu bikin aturan baru, mau nggak mau klub akan ikut. Dari pemain, dari pelatih, dari akademi. Ya kan ada tuh apa yang Juventus apa namanya? Kok gue lupa? Cambiaso. Bukan. Nama akademinya apa? Ya Allah, apa? Astagfirullahaladzim, kok gue lupa. Allah. Yang digadang-gadang tuh, ingat gak lo? Tahu. Paham. Ya Futuronya Juve kan? Iya.
Lupa lagi gue namanya. Ya coba deh komen deh, gue sambil mikir. Ya oke, itu ada, tapi hasil belum kelihatan. Ya. Nah, apakah diikuti oleh klub lain? Enggak. Gitu. Minimal dari federasi menduduki 6 klub besar Itali, posnya dari situ dulu. Second option ya tim-tim kecil ini. Mungkin seperti Como. Como dari segi atraktif oke. Tinggal gimana dia ngorbitin pemain Itali yang untuk disalurkan ke timnas. Gitu. Como yang bagus secara permainan, gue juga belum begitu yakin dia bisa konsisten di beberapa musim ke depan. Faktor utamanya adalah pemain-pemain yang sekarang itu potensial banget dicabut di musim panas nanti. Iya. Yang kedua, Fabregasnya juga. Karena Fabregas punya klausul, dia akan keluar ketika dia harus keluar dari Como ketika Chelsea, Arsenal, dan Barcelona yang masuk. Oh, kalau 3 tim itu yang menawarkan. Tapi kalau yang lain, bahkan gue dengar itu enggak. Tapi kalau 3 tim ini, dia bakal pindah. Chelsea yang mungkin. Chelsea paling kemungkinan besar. Kalau Barcelona enggak, Hansi Flick udah perpanjang kontrak. Arsenal kalau misalnya Arteta dipecat, nah ini 2 klub ini. Oke, Fabregas bangun filosofi, tapi jangan tinggalkan pemain Itali. Karena dia berdiri di ranah Itali. Gitu. Influence dia sangat penting, tapi harus dibarengi regulasi. Ya. Gitu. Walaupun kita apresiasi banget cara Fabregas bangun Como, cuman kesian dia ketika federasi nggak dukung dengan regulasi. Itu akan sia-sia. Ya Como akan menjadi tim musiman. Gitu. Walaupun supportnya dia mungkin bagus, cuman ketika tidak ada support dari satu sama lain, berat. Ya, Italia memang butuh banyak berbenah ya, baik itu dari segi timnasnya, federasinya, liganya, bahkan menurut gua kualitas broadcast siaran sepak bolanya aja tuh harus dibenahi agar orang itu bisa enjoy ya nonton Liga Italia lagi, dan juga menanti-nantikan bagaimana sepak bola Italia itu bisa kembali menjadi ini ya, menjadi pusat sepak bola dunia, perhatian dan primadona dan sebagainya. Jadi jangan sampai Italia, menurut gue itu jangan hanya terlena dengan masa lalu dan masa lalu. Oke, Bang. Jadi menurut gue sekali lagi, no offense, tapi menurut gue Italia nggak hadir di Piala Dunia nanti biasa sangat aja. Layak. Dan sangat layak. Ini tamparan. Dan itulah dapat dari para pemain pengganti. Oke, Bang. Setuju. Thank you. Karena dalam sepak bola, pemain pengganti pun bisa jadi penentu sejarah. Tidak ada VAR untuk pendapat di sini. Semua bebas berdebat di pemain pengganti.